Salam sejahtera buat kita semua. Kembali berjumpa dalam ngopi sore bareng jurnalis. 5 dan saat ini 2005 ya. sudah meluluskan 2000 eh, 2005 ya. 2005 dan saat ini sudah meluluskan hampir 250 magister. Arti kalau kita lihat ada banyak kasus-kasus muncul proyek mangkrak, entah bermasalah. Hasil hasil tracer terakhir eh, berapa banyak yang sudah bekerja untuk S1-nya PWK Untar. Karena ini saya mungkin kasih gambaran, nggak tahu ini jangan muridnya Bu Nadia juga nih. Putra saya Naufal itu di Betul, sana Pak. di PWK juga. Alhamdulillah dia nggak lama gitu Betul. untuk bisa langsung diserap, walaupun bukan di developer ya. Dia di salah satu konsultan finance malah cukup besar gitu kan. Nah, maksud saya begitu cepatnya gitu kan. Saya nggak tahu yang lain Betul. gimana hasil Sama, Pak. tracernya PWK. Kalau menurut tracer studi terakhir kami, ini yang 2021 ya. 2022 kami sedang jalankan untuk lulusan kan biasanya tracer 1 tahun ya setelah lulus. Nah, tapi yang 2021 itu rata-rata lulus langsung terserap pasar itu kurang dari setahun. Jadi kurang dari Setahun dia setahun, mereka udah 8 bulan, 6 terserap bulan ya. itu mereka sudah terserap pasar Atau gitu. belum terima ijazah udah terserap, udah diterima. Ada, Pak. Ada yang seperti itu, Pak. Ada Iya, yang iya, seperti itu, iya, iya. Pak. Iya, iya. Iya, memang kebutuhannya sangat sangat besar ya. Saya sebelum ke Pak Erwin lagi, saya ke Bu Rian sebentar nih, Bu Rian. Eh, dengan kondisi Iya, ke Kak. depan bahwa industri ini memang sangat membutuhkan tenaga-tenaga profesional ya. Itu apa aja sih yang akan diberikan oleh ya, apakah di S1-nya ya, karena ini hanya Untar yang punya kan S1-nya dan S2-nya di MPK, MPWK gitu kan. Yang betul-betul dibutuhkan ini ilmu-ilmu yang langsung benar-benar praktis gitu yang akan dipakai langsung di industri properti ini seperti apa, Bu Rian? Oke, mungkin kebetulan saya juga mengajar di S1 juga, Pak, gitu ya. Hmm, Pak, Nova murid saya juga, Pak. Andalan. iya, iya, Eh, iya. ya, jadi memang kalau di S1 tadi mungkin Bu Nadia udah bilang bahwa masih lebih dasar gitu ya. Sementara yang S2 tadi lebih banyak penerapan dan juga apa namanya banyak lebih advance gitu ya. Tapi kalau di sama sih Pak sebenarnya di S1 juga memang termasuk salah satu program studi yang unik gitu ya. Jadi kalau tadi agak sedikit mirip dengan MPWK gitu ya, tapi kalau di S1 ini sebenarnya memang kita lebih banyak apa namanya bukan hanya penerapan apa namanya ilmu-ilmu perencanaan tetapi juga ilmu atau studi terkait dengan properti atau real estate. Mungkin yang paling penting saat ini sebenarnya adalah mungkin yang paling banyak dicari ya Pak, itu adalah terkait dengan valuation atau Valuation, penilaian. nilai. Itu mungkin yang Oke. pertama ya. Karena kita tahu sendiri ini bukan bukan hanya untuk valuation apa namanya di properti tapi juga untuk publik gitu ya sekarang juga cukup banyak gitu ya dicari. Kemudian kalau untuk properti gitu ya untuk properti memang kalau di S1 ini kita punya juga strength kita ada di market analis Pak. Jadi sebenarnya juga Itu sebagian andalannya ya besar di S1 ya. mahasiswa atau kenapa Pak? Itu andalannya di S1 itu ya. Betul, Oke. betul. Sebenarnya itu salah satu kekuatan juga, di mana sebenarnya apa namanya kurikulum kita memang sudah integrated gitu ya Pak, antara perencanaan kota Ya, dengan suaranya hilang itu. apa? Ya, kalau di S1 kita sebenarnya udah integrated antara perencanaan kota dengan real estate gitu. Jadi memang di semester 1 sampai semester 4 kita memang lebih banyak gitu ya apa namanya terkait dengan perencanaan kota. Tapi ketika di semester 5 dan sampai semester 8 itu mulai banyak gitu ya apa namanya
studi-studi terkait dengan real estate gitu. Jadi memang base-nya itu kita studi perencanaan kota, kemudian di semester 5 sampai semester 8 di akhir semester itu memang lebih banyak kita kuliahnya atau kurikulumnya itu lebih banyak ke arah studi properti atau studi real estate gitu ya. Tadi salah satunya adalah valuation, kemudian market analysis, termasuk juga salah satunya terkait dengan brokerage ya. Tadi juga Bu Nadia udah sampaikan kalau kita juga punya relasi-relasi khusus dengan apa namanya asosiasi, kemudian juga dengan institusi tadi ya Colliers gitu ya kita kerjasama terkait dengan manajemen facility, kemudian di bidang perencanaan kota juga kita punya kerjasama yang baik dengan Ikatan Ahli Perencanaan gitu ya. Jadi memang S1 dan S2 ini kita punya networking yang apa namanya cukup baik gitu dengan industri baik di bidang perencanaan maupun di bidang properti, Pak Indra. Iya, Bu Rian, ada nggak kemungkinan ya? Maksud saya bukan mau apa ya? Maksud saya kan banyak teman-teman developer yang cuman pas-pasan pengetahuannya, punya modal lahan aja, kebetulan orang tua punya uang gitu kan, kemudian langsung mengembangkan lahan gitu, walaupun cuma 1-2 hektar gitu kan. Nah, dia tidak memahami bagaimana memaksimalkan lahan, bagaimana pengembangannya, belum sisi aspek hukumnya gitu kan. Nah, apakah di S1 dan MPWK ini juga diajarin sampai ke situ, Bu? Iya, di S1 sendiri sebenarnya itu lebih komprehensif ya Pak, apa namanya untuk apa namanya studinya terkait dengan tadi ya pengembangan apa perencanaan kota dan real estate gitu sehingga memang mereka diberikan basic-basic gitu ya untuk apa namanya tahu terkait dengan mulai dari masalah legalitas lahan karena kita juga ada kuliah terkait dengan lahan ya apa hukum tanah, hukum pertanahan gitu ya. Kita juga ada gitu. Jadi apa cukup komprehensif dari mulai legalitas, kemudian terkait dengan finansial juga kita ada perkuliahannya gitu ya, Pak. Ada investment real estate investment. Jadi mulai proses pengembangan dari apa namanya A to Z-nya tuh kita juga diberikan dan di masing-masing step pengembangan properti sendiri itu didukung oleh mata kuliah lainnya. Misalnya tadi terkait dengan legalitas. Kita bukan cuma tahu legalitas lahannya saja, tapi juga terkait dengan regulasi. Apakah ini boleh dikembangkan sebagai hunian, apakah ini boleh dikembangkan sebagai komersial gitu ya. Mereka sudah tahu gitu ya, apa namanya kebutuhannya seperti apa terkait dengan regulasi. Kemudian terkait tadi dengan market ya, tadi saya sudah bilang bahwa strength-nya salah satunya adalah market analyst gitu. Karena kita juga ada apa namanya kuliahan terkait dengan studi pasar gitu ya. Jadi kalau mau mengembangkan ya tidak bisa mengembangkan begitu aja gitu, tapi kita lihat juga potensi pasarnya, supply and demand-nya seperti apa gitu ya. Mereka diajari basic-nya seperti apa gitu ya, bagaimana cara menghitung supply and demand-nya itu juga di apa namanya diberikan gitu ya knowledge-nya sampai dengan perhitungan finansialnya. Apakah sebuah pengembangan ini bisa dikatakan visible atau tidak gitu ya. Itu juga apa namanya sudah ada gitu. Jadi cukup lengkap gitu Pak dari A to Z-nya dalam proses pengembangan itu juga didapatkan dalam kurikulum di S1 PWK. Dan saya rasa juga di S2 PWK juga sama gitu ya. Meskipun memang kalau di S2 PWK itu agak lebih deep gitu ya, terutama terkait dengan apa namanya karakteristik pengembangannya gitu ya dan apa namanya cukup lebih kompleks juga pengembangannya mixed use kemudian pengembangan perkotaan dengan skala besar dan juga mungkin terkait dengan apa namanya pengelolaan ataupun redevelopment dan lainnya. Jadi saya rasa kalau yang S1 memang lebih ke basic knowledge dan apa namanya terkait dengan tadi perencanaan dan real estate. Sementara kalau S2 sudah mulai advance gitu ya Pak, karena
banyak apa namanya proyek-proyek yang memang lebih kompleks gitu ya sifatnya gitu dan membutuhkan apa namanya knowledge yang memang dan lebih advance juga gitu. Gitu Pak Iya, Indra kurang lebih. iya. Saya mungkin ke Pak Erwin ini tadi penjelasan dari Sebentar Bu Pak Indra, boleh saya ya. respons, bukan respons, saya bisa tambahkan apa yang menjadi tagline-nya acara ini Ya, apa namanya penjelasan ya, Mbak Rian silakan, tadi. silakan Pak Erwin, silakan. Baik, Eh, Pak Indra, saya kira generasi kita ini adalah generasi yang hidup pada era terjadi perubahan cepat, Pak Indra, rapid changes. Ya, sehingga ketika Pak Indra menyebutkan kembali booming bukan hanya dari segi kuantitas, tapi juga perubahan kualitas. Itu yang menurut hemat saya eh, eh, butuh profesional untuk memahami fenomena ini. Tentu dengan membaca literatur-literatur yang relevan untuk itu. Contohnya, satu mahasiswa tesis kami menunjukkan bahwa pasca pandemi rumah yang diperlukan atau yang terutama diinginkan oleh generasi muda, keluarga-keluarga muda adalah rumah yang landed dan compact dan ada semua di situ karena dia menjadikan rumah sebagai tempat kerja, tempat main, tempat tinggal. Ya, jadi eh, apa namanya pusat segala aktivitas dia. Saya kira itu yang pelajaran yang dia peroleh pasca pandemi. Pandemi membuat dia harus bisa mengerjakan segala urusannya dari rumah. Ya, jadi bahkan kalau kita baca gejala belakangan ini, saya kira jangan-jangan WFH itu akan menjadi semakin permanen. Karena Iya, iya, iya. teknologinya sudah memungkinkan itu juga. Nah, perubahan-perubahan itu yang harus bisa ditangkap oleh profesional bidang 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 real estate ini. Properti, real Ya, estate. tidak hanya bicara soal kuantitas. Nah, satu hal yang ingin saya tambahkan, jadi research macam ini, research baik oleh mahasiswa yang menyusun tesis maupun research kami, staf pengajar, staf peneliti di S1 dan S2 PWK, itu mencoba juga membaca hal-hal semacam itu, Pak Indra. Jadi kita tidak hanya mengantisipasi situasi normal, kalau boleh saya pakai istilah itu, ya, business as usual, rumah seperti ini biasa dan sebagainya. Kita juga melihat perubahan-perubahan besar seperti moda orang bekerja sudah berubah dari pergi ke kantor butuh office spaces yang gede, sekarang orang butuh office space yang semakin kecil. Kita melihat perubahan itu sehingga apa namanya pasar harus juga merespon hal semacam itu. Kita juga melihat seperti saya sebutkan tadi, moda bermukim pun berubah. Tidak hanya rumah yang semakin kompak, semakin bisa memuat segala aktivitas di dalamnya. Bahkan juga orang sekarang dengan nikmatnya bekerja entah dari Ubud, entah bekerja dari Lombok, dari mana sehingga kebutuhan rumah seperti generasi bapak orang tua kita mungkin sudah enggak atau seperti generasi kita pun sudah berbeda. Anak-anak sekarang teman-teman muda sekarang, generasi milenial sekarang, beda lagi baik kebutuhan rumah dalam artian jumlah maupun kualitasnya. Nah, hal-hal semacam ini yang menurut hemat saya harus dibaca, diantisipasi dengan baik oleh para profesional dalam bidang real estate. Nah, mudah-mudahan kami sebagai sekolah real estate juga on that track gitu, mengkaji hal-hal semacam ini dan membekali mahasiswa kami, alumni kami dengan hal-hal semacam itu. Saya kira begitu Pak Indra sebagai sekedar tambahan. Ini menarik nih Pak Erwin. Menggarisbawahi apa yang Pak Indra sebutkan sebagai kembali booming itu tadi. Iya. Iya, kita udah 1 jam ini, tapi kelihatannya menarik nih Pak Erwin. Saya nggak tahu nih, nanti kita perlu buat sesi kedua nih saya lihat. Saya garis bawahi statement Pak Erwin yang terakhir bahwa kita juga bicara kembali ke booming untuk dari sisi kualitas tadi ya.
Tadi Betul. kita udah bicara dari awal bahwa solusinya salah satu untuk menjawab booming properti ini ke depan yang memang kebutuhan pengusaha dan profesional di industri properti ini akan tinggi gitu kan. Nah, itu salah satu solusinya. Tapi saya jadi tergelitik nih Pak Evrin sampaikan tadi ya. Saya pikir di PWK S1 udah meluluskan 1.500 sekian ya. 2100 S1. 2000 Kayaknya belum 100. nyampe 2.100 Pak, mungkin sekitar Belum ya? 1000 ya segituan. ya Oke, 2000 sorry, ya. saya dapat informasi yang lain. Nah, S2 itu tadi Pak Heru sampaikan udah hampir Hampir 250. 250 ya. Nah, maksud Yes. saya ini juga bisa jadi solusi ya. Solusi dari kurangnya literasi di industri properti nih, Pak Arwin, Bu Rian dan Bu Nadia gitu kan. Kita kalau cari-cari di toko buku itu sangat sedikit bicara tentang properti gitu kan, apalagi riset atau apapun lah yang terkait properti ya. Memungkinkan nggak itu Untar yang memang satu-satunya sebagai pionir di industri properti menyediakan jurusan PWK dan MPWK di S1-nya seluruh hasil riset, studi dan tesis itu. Nah, khawatirnya kan nanti ke depannya ada kebijakan baru nggak perlu tesis lagi katanya kan. Itu kan sudah hasil sebuah pendalaman in-depth riset gitu kan teman-teman di S1 dan juga apalagi di S2 gitu kan. Saya ambil contoh, saya untuk Pak Erwin juga sempat bimbing itu kan buat tentang apartemen mahasiswa Pak. Terus tesisnya saya coba rapikan, saya cuma iseng saya bikin desain kayak sebuah buku buku populer gitu kan. Saya coba lempar, ternyata itu ada yang minat Pak. Artinya apa? Industri ini selain dari butuh profesional yang memang belajar dari sisi akademik, mungkin yang sudah terjun masih butuh pencerahan-pencerahan baru nih. Dan saya pikir ini mungkin Untar yang punya jurusan properti real estate yang mungkin bisa menjadi pelopor nih dan mungkin menjadi motor sekaligus untuk juga memberikan solusi-solusi literasi-literasi di bidang properti gitu kan. Saya ambil contoh saya gitu kan, saya sekian lama di media properti, selama ini mungkin saya hanya bertanya gitu kan. Tapi setelah saya kuliah di MPWK, pertanyaan saya sekarang udah diperkaya oleh pikiran-pikirannya dosen-dosen nih, Bu Rian ya, Pak Erwin. Jadi udah sedikit lebih berisi Pak Erwin pertanyaannya gitu kan. Nah, maksud saya Alhamdulillah. apalagi gitu ya, apalagi kalau memang hasil tesis S2, S1 teman-teman mahasiswa tadi ya. Saya ingat juga punya bimbingan Pak Erwin tuh Bu Jessica ya. Itu menurut saya itu bagus sekali Pak Erwin, dia menganalisa tentang CBD ya. Dan itu belum pernah ada Pak Erwin buku yang memang membahas khusus tentang CBD di Jakarta gitu kan dengan segala macam problematikanya gitu kan. Memungkinkan nggak Pak Erwin Untar bisa menerbitkan saya mungkin nggak semuanya karena kalau semuanya kan akan sangat banyak sekali ya, dipilih beberapa tesis-tesis yang memang menarik dan itu bisa diterima pasar dan saya yakin itu bisa jadi salah satu solusi juga nih buat teman-teman di industri properti. Pak Erwin gimana? Sangat mungkin Pak Indra, sangat mungkin dan itu memang kita lakukan. Walaupun memang harus diakui bahwa ininya apa namanya energinya juga harus kita bagi-bagi nih Pak, karena kami juga terbatas harus bagi untuk berbagai urusan. Tapi kami juga melakukan publikasi Pak Indra. Jadi pernah dibikin 3 seri buku dari tiap seri itu berisi beberapa ringkasan tesis yang satu tema begitu. Jadi ada 3 tema besar tentang Jakarta tiga-tiganya dan saya kira sangat menarik. Itu sudah pernah dilakukan. Publikasi juga kita lakukan melalui jurnal itu selalu dilakukan oleh setiap lulusan. Terus dosen juga melakukan publikasi buku. Buku saya insya Allah terbit 2-3 minggu lagi.
Tentang apa, Pak? Walaupun tidak persis soal properti, tapi semacam pengetahuan basic tentang 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 penataan ruang. Kenapa? Iya, judulnya tentang apa, Pak? Judulnya berpikir dalam kerangka pulau. Jadi berpikir dalam kerangka pulau. Kenapa itu saya anggap penting? Karena saya kira ada yang mungkin keliru dengan cara kita mendorong berbagai perubahan skala besar di Indonesia, karena kita menganggap pulau kita sama dengan benua. Jadi kita perlakukan pulau seperti kita kembangin benua, sehingga melampaui daya dukungnya. Akibatnya apa? Saya kira di sekujur pulau, di berbagai tempat di Indonesia ini, mulai terjadi persoalan krisis sosial ekologis. Itu yang saya coba tunjukin, sehingga tentu penanggung jawabnya tidak hanya industri properti, tapi saya kira secara umum adalah kebijakan pengembangan wilayah yang mungkin kurang tepat. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi dasar. Nah, kelanjutan dari research yang menjadi buku itu, sekarang kami sedang melaksanakan research tentang water sensitive planning, perencanaan yang sensitif terhadap air. Karena saya kira saya khawatir kalau kita sampai 10 tahun lagi harus membeli air seharga bensin. Karena krisis air akan terjadi di mana-mana. Kalau ini tidak kita planning, tidak berkontribusi untuk persoalan ini, saya khawatir kita akan harus mengalami krisis itu. Jadi itu bagian research yang sifatnya mendasar yang kami lakukan, Pak Indra. Dan semuanya saya inginkan bermuara menjadi buku. Oh, maksud saya apakah ke depan MPWK juga akan masuk ke aspek lingkungan? Saya kira itu kehendak sejarah, Pak Indra. Itu kehendak sejarah. Kita nggak bisa tolak. Kalau kita tidak ikut memberikan kontribusi kita di situ, our fair share ke situ, ya who else? Siapa yang lain gitu. Jadi saya kira kita nggak bisa menganggap bahwa kita boleh kembangin kota suka-suka sampai kota kita kemudian banjir, kota kita kemudian kering di musim kemarau, air tanah habis dan sebagainya. Saya kira nggak bisa begitu. Kita sudah harus mengembangkan kota dengan perhatian yang memadai terhadap persoalan air. Jadi itu yang saya sebut tadi, water sensitive planning, itu yang sedang kami lakukan research saat ini. Oke. Jadi Bu Rian, bukan mohon maaf Pak Indra, bukan mata persoalan bikin rumah kemudian jual rumah atau properti dan sebagainya. Enggak, harus lebih luas dari itu. Kalau enggak kita jadi diketawain cucu-cucu kita nanti. Kita diketawain dan mudah-mudahan tidak dimarahin oleh anak cucu kita karena kita sudah melakukan perombakan besar-besaran. Iya, kita lihat sekarang kan polusi sekarang yang juga sudah mulai terasa, Pak Erwin, dan itu juga PR kita juga ke depan ya. Betul sekali. Di beberapa desa itu udah kekurangan air, Pak Erwin. Ya. Misalnya contohnya, boleh saya kasih contoh sedikit Pak Indra? Iya. Ini pengembangan ekspansif seperti tanpa batas sampai makin ke selatan. Memangnya ekosistem kita itu boleh dikembangkan tanpa batas? Nggak bisa, Pak. Kita ekosistem pulau sangat rentan kalau diganggu, kalau diubah, melebihi daya dukungnya. Melebihi daya lentingnya kalau istilah ekologi. Nah, kalau dia melebihi itu, dia untuk kembali itu butuh energi besar dan resources besar. Dan itu sangat merugikan dalam jangka panjang, Pak. Bukan hanya itu yang orang bilang kita membuat terjadinya ketidakadilan antar ruang dan ketidakadilan antar generasi. Jadi kita memberi beban pada generasi setelah kita. Kita memberi beban yang di hulu, memberi beban pada orang yang tinggal di hilir misalnya. Itu ketidakadilan antar spasial, antar ruang, dan ketidakadilan antar generasi. Dan itu sedang terjadi, Pak Indra. Iya. Oke. Iya, Pak Erwin. Ya walaupun kita sambil ketawa-tawa sambil ngopi begini, tapi ya, ada hal penting yang tetap harus menjadi perhatian kita juga. Betul Pak. Iya. Saya kembali sebentar ke Bu Rian. Tadi Bu Rian singgung soal market analis ya. Bu Rian, boleh nggak kita bilang
banyak proyek yang gagal di pasar, mungkin nggak itu tidak melakukan studi pasar, tidak bikin riset mungkin, bisa nggak Bu dikatakan begitu? Iya, iya benar Pak. Mungkin begini ya, kalau dulu mungkin belum ada yang namanya sekolah real estate gitu ya Pak. Mungkin sebagian besar developer-developer yang saya tahu gitu ya, yang memang kita juga pelajari dan kita teliti, sebagian besar mungkin kan dulu market tidak artinya competition itu tidak tight ya Pak ya. Jadi developer membangun pasti ada yang beli gitu. Tapi kalau saat ini dengan kondisi yang sekarang ini juga pengembangan ini tidak bisa begitu saja gitu ya. Tadi Pak Erwin juga sudah mention terkait dengan apa shifting yang fasting gitu ya, yang cepat sekali gitu ya bergeraknya, sehingga market itu menjadi sangat dinamis gitu. Nah, ini sebenarnya yang memang kita upayakan dan kita berikan gitu ya, sebenarnya sebagai bagian dari studi real estate gitu ya, bahwa kita membekali apa namanya mahasiswa kita yang akan menjadi profesional di bidang real estate, mereka punya knowledge dan punya sense terkait dengan market gitu Pak. Mungkin kalau dulu tadi ya Pak Indra bilang kalau tidak laku ya mungkin karena tidak melakukan studi pasar gitu. Tapi mungkin juga studi pasar itu tidak mudah gitu ya, karena memang harus tahu dulu gitu ya apa namanya knowledge-nya seperti apa gitu. Bagaimana kita mencari potensi demand, bagaimana kita menemukan antara supply dan demand, bagaimana kita mencoba apa namanya mengakses atau mengukur berapa lama gitu ya bisa terserap di pasar, itu juga bukan suatu hal yang mudah gitu. Dan di PWK ini, di prodi kita ini, itu diajarkan Pak, bagaimana kita bisa melihat atau bisa mengukur apa mengakses beberapa separable market itu kita diajarin juga gitu di sini. Jadi sebenarnya berharapnya nanti ketika mahasiswa-mahasiswa kita ada di apa namanya dan menjadi profesional di bidang ini, mereka apa namanya ketika melakukan pengembangan itu sudah pasti mereka juga melakukan hal tersebut gitu. Jadi tidak lagi tanpa analisis pasar gitu, tapi juga mereka melakukan yang namanya analisis pasar. Gitu Pak Indra. Iya, oke. Saya ke Bu Nadia nih. Sekarang masih buka untuk S1-nya Bu atau udah tutup? Sekarang kebetulan untuk tahun ajaran 2023-2024 sudah tutup Pak. Jadi untuk yang sekarang ya sudah tutup, baru aja minggu lalu ditutup dari universitas. Tapi sudah dibuka Pak untuk yang tahun depan. Dan kebetulan kita info akhir bulan lalu sudah ada yang daftar juga untuk tahun ajaran tahun depan gitu ya. Agustus 2024 itu sudah ada yang mulai daftar. Ada maksimalnya satu angkatan tuh berapa mahasiswa? Nggak ada Pak. Kita terima Nggak Pak ada. sebanyak-banyaknya Pak kita. Tapi itu dari dari SMA ya. Maksud saya bukan SMA, dari yang sudah bekerja masih terima juga. Enggak. Enggak. Jadi Kita sebenarnya ada sistem RPL ya, rekognisi pembelajaran RPL, ya? lampau. Nanti mungkin untuk info lengkapnya itu bisa langsung ke kita gitu ya, kayak satu PWK seperti apa. Tapi program itu juga ada gitu untuk RPL. Itu S2 juga ada RPL juga? S2 ada ya kalau nggak salah Pak Erwin ya? Ya tentu ada. Ada. Pak Erwin, mungkin Bu Nadia bisa jelaskan nggak sedikit siapa sih yang bisa ngambil program RPL ini? Apakah Ya, prinsipnya di RPL S1 itu atau di S2? enggak ini untuk S2 dulu ya. S2 ya? RPL itu bisa diambil oleh seseorang yang karena pelatihannya atau pengalaman kerjanya menjadikan dia bisa dinilai ekuivalen dengan mata kuliah tertentu yang ada di kami. Jadi misalnya dia sekian tahun menjadi spesialis dalam properti marketing misalnya, ya tentu mata kuliah itu dia sudah bisa dianggap lulus, ya atau apa deh yang lain.
Eh, Berapa seorang lama, Pak? Kenapa? Berapa lama waktu untuk dia ambil RPL? Berapa lama? Enggak, artinya ketika dia mendaftar, kita langsung assess dia berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Dari situ Oh, kemudian betul, kita bisa betul. mengatakan bahwa dia bisa waive mata kuliah tertentu, bisa Ah, tidak perlu mengikuti mata kuliah tertentu, tapi bisa baik. tidak mengikuti seluruhan maupun tidak mengikuti sebagian, Ah, ya. Hmm. iya, maksud saya itu bisa Eh, ditempuh sisanya yang dia belum tempuh itu 1 tahun Tergantung atau Pak Indra. Jadi tergantung dari hasil apa kemampuan hasil. atau pengalaman yang sudah dia dapatkan gitu ya. Jadi nanti sisanya nih berapa SKS, nah itu yang akan disesuaikan. Kalau misalnya sisanya cukup Oh, untuk oke. ditempuh 1 semester ya berarti dia hanya tinggal 1 semester Iya, iya. misalnya gitu ya. Iya, iya, iya. Iya. Meskipun mungkin perlu sedikit catatan juga, Pak Indra. Catatannya itu adalah Dikti mengharuskan setiap mahasiswa yang mengambil S2 itu selesai minimal bukan ya minimal 1,5 tahun. Jadi tetap dia harus terdaftar selama 1,5 tahun gitu, ya. Walaupun Iya, mata iya. kuliahnya lebih sedikit dari yang lain. Nah, Oke. tentu ada sedikit triknya, yaitu misalnya yang penting dia sudah terdaftar pada semester itu, dia sudah bisa langsung sidang. Jadi kalau itu terjadi, maka dia cukup 1 tahun aja sebetulnya, Oke, tidak harus satu oke, setengah tahun. oke. Jadi Harusnya terpotong 6 bulan. teman-teman developer ya, baik pengusaha maupun profesional yang ikut RPL ini harusnya bisa ambil ini Pak Erwin ya. Betul. Walaupun harus saya laporkan juga Pak Indra bahwa justru sebagian besar banyak yang menolak karena ingin tetap kuliah Pak. Jadi walaupun dia diperhitungkan RPL Iya, apa namanya Ilmunya boleh, penting tapi ya karena Pak. dia ingin dapat ilmunya katanya, Betul. maka dia iya, iya. mau ikut semuanya begitu. Iya, mungkin kalau saya menyebut nama seperti Pak Andi Nathanael harusnya bisa RPL itu kan. Kayak Pak Mitra Leanda Betul. bisa RPL, tapi dia lebih suka ikut kuliah full ya. Iya, karena ingin dapat ilmunya katanya. Iya, 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 iya. Ya, Iya, pilihan orang lah. iya. Pak Erwin, kalau untuk S2 masih terbuka untuk pendaftaran? Sebetulnya kami sudah tutup Pak ya, tapi kan kita bukanya tiap semester Pak. Tidak Oh, oke. menunggu sampai Agustus tahun depan. Jadi bulan bulan Januari sudah bisa mendaftar kembali untuk kuliah mulai Februari. Hmm. Pak Erwin, mungkin karena image bisnis Ya. properti ini seksi ya. Jangan-jangan kuliah Heeh. MPWK ini juga mahal, Pak. Berapa biaya, Pak, untuk kuliah di MPWK, Pak Erwin? Berapa total kalau nggak salah, kalau agak persisnya saya harus tanya, tapi kalau nggak Iya, iya, salah iya. totalnya 57 juta untuk 1,5 tahun Pak, atau 3 semester. Nggak mahal, Pak. Artinya masih di bawah harga rumah subsidi tuh, Pak ya. Iya, saya kira sudah waktunya apa namanya perusahaan-perusahaan real estate yang eh, eh, cukup serius dan ingin berkembang lebih besar lagi Iya, untuk iya, iya, iya. mengalokasikan dana pendidikan, dana pelatihan semacam ini bagi stafnya. Iya, iya. Artinya untuk Dan itu jelas tidak menyambut. besar. Iya, 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 iya. Untuk siap-siap menyambut booming 2025 ini waktunya masih masih memungkinkan itu untuk bisa Ya, sekolah di MPWK ya. ya Iya. betul. Booming dari segi kuantitas dan kualitas, Pak ya. Kuantitas dan kualitas. Setuju Pak Erwin. Ya. Oke, ini Pak Erwin, Bu Nadia, Bu Rian ya. Luar biasa ini diskusi kita ya. Kelihatannya kita harus buka sesi kedua ini Pak Erwin. Ya, banyak nih. Saya nggak tahu nih, Hari mungkin udah ada pertanyaan-pertanyaan juga dari beberapa pemirsa kita ya. Tapi ini waktu udah lewat nih 1,5 jam ya. Saya mungkin akan berikan kesempatan buat Pak Erwin untuk bisa menyampaikan closing statement, Bu Rian dan Bu Nadia terkait dengan tema kita dan hasil diskusi kita sampai saat ini. Silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Indra. Saya kira ini topik yang menarik diomongin pada waktu sore semacam ini, sehingga kita bisa tetap
sambil kopi, sambil ketawa-tawa, tapi sebetulnya mudah-mudahan cukup berdaging yang kita bicarakan. Dan saya Iya, kira iya. kita sudah mengcover beberapa isu tadi, baik berkaitan dengan perubahan apa yang sedang berlangsung, eh, antisipasi apa yang kita duga akan terjadi di depan kita. Pak Indra tadi menyebutkan Iya. tahun 2025 akan ada booming dan sebagainya. Saya kira itu hal-hal yang perlu menjadi renungan kita ke depan. Iya. Terima kasih Pak Indra. Iya, makasih Pak Erwin. Bu Rian? Iya, Pak Indra, ini juga menarik ya, karena memang juga properti sejak setelah COVID ini kan udah mulai apa namanya naik lagi gitu ya. Terutama kalau dari saya sendiri sebenarnya melihat banyak peluang peluang baru gitu ya untuk pengembangan properti. Sebenarnya bukan hanya dalam bidang pengembangan aja, tetapi juga dalam hal pengelolaan gitu ya, di mana juga sebenarnya ini di apa program studi kita juga ada gitu ya, dan ini juga menjadi sangat penting bahwa pengembangan mungkin juga sudah cukup gitu ya, di Jakarta sudah cukup banyak gitu, tapi yang Iya, paling iya. penting adalah juga Iya, terkait dengan pengelolaan gitu ya, dan di betul sini sekali. mungkin juga apa namanya kita juga, dan juga sebenarnya bukan hanya pengelolaan, juga termasuk redevelopment gitu ya Pak, karena memang apa namanya sudah mulai masuk ke pasca apa namanya urban regeneration gitu ya kalau di Jakarta. Jadi memang sebenarnya balik lagi kalau nggak salah waktu dulu memang Magister PWK ini memang dibentuk atau dibangun sebagai upaya memfasilitasi antara public sector dengan private sector gitu ya. Jadi saya rasa ini sangat tepat sekali bahwa sekarang ini pengembangan perkotaan tidak bisa lepas dari pengembangan properti, dan sebaliknya pengembangan properti juga tidak bisa lepas dari pengembangan perkotaan. Sehingga memang program ini dibuat sudah sangat sesuai gitu dengan Oke, kebutuhan oke. apa namanya saat ini gitu ya, dan memang kita terbuka gitu bukan hanya untuk tadi di sektor properti, tapi juga di sektor publik, dan juga memang orang-orang yang ingin apa masuk ke dunia properti gitu Pak Indra. Kalau Ya, dari saya itu saja. oke. Bu Rian, saya sebelum ke Bu Nadia ini karena Bu Rian singgung soal pengelolaan ya. 2 hari yang lalu saya visit ke ada gedung itu tetangganya kita Untar di belakangnya. Saya nggak usah sebut nama, ada hotelnya, ada office-nya, Ya, eh, tanda kutip ada mall-nya. Nah itu mungkin juga salah baca pasar atau memang momentumnya salah. Kemudian mereka launching selesai pada saat pandemi kemarin. Nah kemarin saya lihat ya. memang mallnya masih sepi ya. Yang rame itu ada biliar. Saya nggak tahu itu mungkin cocok buat mahasiswa sekitar itu ya. Nah itu mungkin nanti kita diskusi juga itu Pak Erwin, Bu Rian, gimana itu Setuju mereka Pak. bertanya gimana cara nih Iya. mall mereka bisa rame gitu kan. Kalau lihat lokasinya sih harusnya sih nggak sepi gitu kan. Oke, Bu Nadia Ya, gimana Bu? Iya, ya Pak. Silakan. thank you nih Pak Indra sudah meng-curate ya acara eh, bincang-bincang kita nih sore ini nih menarik juga sebenarnya ya. Jadi memang menyambung juga gitu, menyambung apa yang sudah apa sampaikan Pak Erwin dan Bu Rian ya. Memang eh, kita di Untar ini memang sudah sangat tepat apa ya istilahnya tepat sasaran ya gitu ya, maksudnya sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di pasar gitu ya, dan kita selalu mempertimbangkan pendapat dari teman-teman di industri juga gitu ya, baik dari khususnya di real estate gitu. Jadi memang uh, kalau dikatakan kebutuhan itu pasti banyak gitu ya, dan properti kan selalu dia berputar ya, dan ini sekarang nih lagi mau booming lagi gitu ya, jadi memang pasti ada akan ada banyak kebutuhan lulusan khususnya di bidang properti yang memang sudah siap pakai gitu ya. Dan mungkin tadi benar juga yang disampaikan Pak Indra kalau literasinya mungkin ya yang masih minim gitu ya dibandingkan padahal kita bisa dibilang kan kita tuh satu-satunya yang memang konsentrasi di real estate gitu ya, hanya Untar gitu ya, tapi apa
ketersediaan lulusan kita di pasar tuh juga sudah sold out gitu ya, out of stock gitu ya. Slot, Dan iya. sementara nanti nanti ke depannya ini makan banyak nih gitu ya, Iya, iya, iya. permintaannya. Bagaimana kita bisa saling mendukung gitu ya satu sama lain dari segi akademisi dan juga dari kebutuhan di industri pasar seperti apa. Gitu Pak Iya. Indra kira-kira. Saya pertanyaan saya terakhir mungkin ke Pak Erwin. Kira-kira kebutuhan industri properti terhadap pengusaha profesional ya, baik untuk booming ke depan atau memang untuk kebutuhan tenaga mereka, itu udah bisa dijawab belum Pak oleh MPWK dan PWK Untar Pak? Ini akhirnya Maaf, pertanyaan juga suaranya nih agak terakhir. agak terlalu lambat, tapi coba apakah benar tanggapan saya? Jadi Pak Iya, Indra menanyakan apakah kami sudah merespons dengan baik iya, betul, kebutuhan pasar betul, ya. betul. Secara kualitas yes. Hmm, Walaupun harus saya katakan bahwa secara kuantitas kita masih apa namanya masih agak tertinggal. Bukan kitanya, tapi maksud saya apa namanya seperti saya katakan tadi, ketika pandemi anggaran pelatihan dan pendidikan berbagai perusahaan itu atau bahkan mungkin juga instansi pemerintah, saya harus cek, itu turun sehingga animo masyarakat untuk bersekolah untuk apa namanya untuk sekolah untuk pendidikan itu rendah iya, ya. Memang sekarang sudah mulai kembali lagi tapi belum kembali normal. Jadi itu yang kadang-kadang agak sedikit membingungkan bagi kami karena loh industrinya tumbuh tapi kok minat sekolahnya masih iya, terbatas iya, ya iya, gitu loh. iya, 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 Jadi iya. saya kira itu hal-hal yang masih membuat kami nanya. Karena kami menganggap diri kita bagian dari ekosistem dunia real estate ini. Jadi eh, tetap menjadi pertanyaan di kita, how best we can serve them, Hmm, hmm. Oke, how best we can apa namanya, bagaimana sebaiknya kita memberikan pelayanan pada industri real estate supaya tumbuh menjadi semakin berkualitas, semakin baik iya, ke iya, iya, depan iya. begitu. Oke, oke, baik Pak Erwin, Bu Rian, Bu Nadia. Mudah-mudahan nih forum kita pada sore hari ini bisa menyampaikan kepada teman-teman ya, baik yang sudah bekerja di industri properti, yang sudah tahu bahwa ada jurusan yang sesuai dengan industri mereka ya, properti dan real estate di Untar ya. Kemudian juga government pemerintahan daerah yang memang butuh tenaga-tenaga profesional dibilang Ya, pengembangan wilayah dan kota. Ini sudah ada sebenarnya pabriknya di Untar nih. Jadi tinggal mengirimkan mahasiswa ya untuk belajar ataupun untuk mengikuti baik S1 maupun S2. Saya sebenarnya udah harus menutup ini, tapi kelihatannya eh ada pertanyaan satu ya, saya berikan kesempatan lah. Apakah juga ada kuliah online Pak? Mungkin terakhir itu yang saya berikan. Sebenarnya ada pertanyaan juga dari yang lain. Mungkin Pak Erwin atau Bu Nadia bisa jawab nih. ya, ya, setahun sampai dengan akhir semester ini kita sepenuhnya online, Pak Indra. Hmm, Jadi ada surat edaran rektor bulan Agustus kemarin yang mengharuskan program S2 MPWK itu dilaksanakan secara online. Walaupun memang ada juga protes dari dosen kami, saya sebut saja protes, karena mata kuliah seperti mata kuliah studio itu butuh interaksi intensif antara mahasiswa dan antara mahasiswa dengan pembimbingnya dan juga mereka perlu ke lapangan dan sebagainya sehingga kawan-kawan dosen ini juga menuntut kita harus adakan offline walaupun secara terbatas begitu. Tapi secara umum seluruh kuliah kita itu dilakukan secara online. ya, ya. Artinya dua-duanya memungkinkan ya, online dan offline Pak Erwin. Di S2 iya dimungkinkan ya. Oke. Iya, S1 juga Bu Nadia? Kalau di S1 kebetulan arahannya kami sudah harus full offline.
Pak. Jadi kita offline nggak ada ya. online justru ya, dan tidak ada program jarak jauh juga gitu. Tapi memang ya ini kan apa ya? Kami sifatnya melayani juga ya. Jadi maksudnya kalau memang sesuai kesepakatan, misalnya ada dosen yang berhalangan atau misalnya mahasiswanya dosen yang berhalangan atau misalnya dosennya tidak bisa hadir di kampus, dia bisa online tapi dengan persetujuan mahasiswanya seperti itu. Tapi secara core gitu ya, intinya kita sehari-hari offline Oke. gitu. Oke, ini mengingat waktu udah lewat 1,5 jam lebih. Sebenarnya di WA saya ada beberapa pertanyaan nih, kayaknya dari teman-teman developer nih ya, yang mungkin nggak bisa juga harus kita lanjutkan. Kita harus buka sesi kedua, Pak Erwin, Bu Rian, dan Bu Nadia. Ya, Siap, Pak. luar biasa nih. Saya pikir ini memang masih banyak informasi yang akan diketahui oleh teman-teman ya yang bergerak di industri properti ya. Mudah-mudahan Pak Erwin, Bu Nadia dan Bu Rian nanti masih bisa ada waktu kesempatan untuk kita buka sesi kedua ya. Mungkin dengan tema yang jauh lebih mendetil lagi ya. Kalau Pak Erwin bilang tadi ya, bukan hanya soal kuantitas tapi juga kualitas. Oke, makasih banyak Pak Erwin ya, Pak Erwin Fahmi, Kaprodi MPWK Universitas Tarumanegara, Bu Rian, senior MPWK juga pengajar, Bu Nadia, Seprodi di PWK Universitas Tarumanegara. Salam dari anak saya Bu Nadia ya. Salam kembali Pak. Atas ilmunya sangat terpakai katanya. Oke, mudah-mudahan ya acara ini bermanfaat ya buat masyarakat, buat industri properti, dan juga mungkin pemerintah ya yang memang membutuhkan tenaga-tenaga profesional di industri properti, real estate, dan pengembangan kota dan wilayah. Demikian Ngopsor sore kita kali ini ya. Sekali lagi terima kasih Pak Erwin, Bu Nadia, dan Bu Rian. Sampai jumpa pada Ngopi Sore bareng jurnalis yang akan datang. Saya Indra Utama, saya harus menyebutkan MPWK karena saya alumni MPWK ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita 1,5 jam lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tarumanagara mendidik ahli pengembangan kota dan real estate yang handal dan profesional. Program studi MPWK Untar berdiri sejak 2005 dan telah meluluskan hampir 250 magister. Program studi MPWK Untar adalah program pendidikan jenjang S2 pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memfokuskan diri pada kajian pengembangan kota dan real estate. Hampir 75% mahasiswa prodi MPWK dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, yakni 3 semester. Keahlian yang dikembangkan di program studi MPWK Untar adalah Urban Planning, Property Development, Property or Building Management, dan Asset Management. Program studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota berjejaring dengan asosiasi profesi terkait dan berbagai universitas di mancanegara.